Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Saya sangat bahagia kita bisa berjumpa kembali di Lokakarya yang kedua ini Bapak Ibu, sehingga kita bersama-sama bisa berdiskusi dan belajar bersama. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita memasuki Lokakarya kedua dengan pembahasan visi untuk lingkungan belajar. Sebelum memasuki Lokakarya kedua ini, mohon dari Bapak Ibu, saya minta kesediaannya untuk memimpin doa ya, sebelum kita memasuki inti dari Lokakarya. Silakan Bapak Ibu. Marilah kita awali kegiatan Lokakarya 2 ini dengan doa, dan saya pimpin doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Pak Barudin sudah memimpin kita dalam doa. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari pikiran kita, diri kita hadir seutuhnya. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan untuk mensukseskan Lokakarya kedua ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita memasuki kesepakatan belajar. Yang pertama, di sini saya akan membacakan ya. Yang pertama, membuka diri terhadap perbedaan dan berpendapat, bertanya dan berbagi pengalaman. Yang kedua, semua peserta membuka video. Bila terkendala jaringan, peserta boleh menutup video. Yang ketiga, tekan icon raise hand bila hendak bertanya dan silakan berbicara setelah dipersilahkan. Yang keempat, semua peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi. Apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya dan berbagi pengalaman, maka berikan kesempatan yang sama bagi yang belum bertanya atau berbagi cerita. Yang kelima, chat box digunakan sebagai media bertanya dan berbagi pendapat dan pengalaman. Yang keenam, menjaga ketenangan ruangan virtual dengan melalui memonitor mikrofon dan video agar proses pembelajaran menjadi kondusif dan bermakna. Dan yang ketujuh, konsisten dengan waktu saat mempresentasikan ide, bertanya, dan berbagi pengalaman. Ya, Bapak Ibu sekalian, dari kesepakatan belajar ini apakah ada yang perlu direvisi, diubah, atau dikurangi? Silahkan. Cukup Ibu, pas. Oke, baik, terima Pas, kasih. Bu. Ya, kita bisa lanjut ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, tujuan dari Lokakarya kedua ini adalah peserta dapat menjelaskan rencana penyampaian disiplin positif di kelas dan strategi penerapan di sekolah, terinclude di aksi nyata modul 1.4, serta memperbaharui rencana berdasarkan umpan balik calon guru penggerak lain. Yang kedua, peserta dapat menunjukkan kemampuan dalam membuat keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita mereview kembali. Sebelum kita memasuki Lokakarya 2 ini, sudah kita memasuki Lokakarya 1 yang pada bulan lalu ya, itu membahas tentang pengembangan komunitas praktisi. Dan pada kali ini akan membahas tentang visi untuk lingkungan belajar. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita mencari poin penting yang Anda bisa dapat pada pembelajaran sebelumnya, dan nanti langsung bisa raise hand saja yang berpendapat, atau bisa ditulis di chat box. Dari sebelum Lokakarya kedua ini, adakah poin penting yang Bapak Ibu sekalian bisa ambil? Boleh raise hand.
Ya, dipersilakan Ibu Badria Rajab. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Mohon maaf Bu, tidak bisa menyalakan kamera karena jaringannya tidak stabil Bu. Yang saya sudah pernah sempat baca sebelum Lokakarya ini tentang pembuatan komunitas praktisi untuk modul 1. Kalau yang di Lokakarya 1 itu. Kalau yang ini mungkin kemarin saya baca itu berhubungan dengan kesepakatan belajar dan kesepakatan kelas Bu. Iya, Demikian Bu, terima kasih. iya, iya. Terima kasih Bu Badria. Iya, betul sekali. Sebelumnya itu tentang komunitas praktisi dan sebentar ini kita semua akan membahas tentang visi belajar, visi lingkungan belajar. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang bisa mengaitkan ya. Kalau Lokakarya 1 itu yang dibahas tentang komunitas praktisi, apakah ada kaitannya dengan untuk saat ini untuk visi untuk lingkungan belajar begitu? Silakan, boleh ditambah lagi yang bisa memberikan pendapat. Ya, dipersilakan Pak Barudin. Ya, ada hubungannya dengan komunitas praktisi karena bentuk komunitas praktisi itu adalah mengelompokkan orang-orang yang memiliki visi yang sama, yaitu keresahan Ya, baik. akan Ya, kemajuan pendidikan. Nah, untuk ya, yang sekarang itu adalah visi. Jadi visi ini karena komunitas itu memiliki visi yang sama dalam keresahan untuk dunia pendidikan, khususnya pada perkembangan murid, maka itu ada hubungan yang terkait dengan visi dan misi saat ini. Itu saja yang iya. saya sampaikan. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali Pak Barudin. Ya, terima kasih sudah memberikan pendapatnya. Ya, Ibu Badria dan Pak Barudin, ya luar biasa apa yang sudah dijelaskan. Nah, kita bisa melanjutkannya ya. Dari Bapak Ibu sekalian, sangat bagus pemahamannya tentang komunitas praktisi, kemudian visi guru penggerak untuk visi lingkungan belajar ini ya, lingkungan belajar yang positif ini ya. Bapak Ibu sekalian, di sekolah masing-masing pastinya sudah ada budaya-budaya positif yang dikembangkan. Bolehkah bercerita budaya positif yang sudah Bapak Ibu kembangkan di sekolah sehingga bisa dikaitkan dengan pembahasan Lokakarya pada kali ini? Dipersilakan. Ya, dipersilakan Ibu Badria. Ya, baik. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Alhamdulillah signalnya sudah mulai bagus, jadi saya bisa on kameranya Bu. Oke, budaya positif yang telah kami lakukan di sekolah saya itu membudayakan 5S. Jadi setiap pagi, setiap anak-anak datang ke sekolah, kami menyambut anak-anak itu dengan membudayakan 5S. Jadi 5S itu ada sapa, senyum, salam, sopan, dan santun kepada anak-anak. Jadi setiap siswa, setiap warga sekolah yang datang ke sekolah harus diawali dengan senyum, kita saling menyapa satu dengan yang lainnya. Demikian Bu, terima kasih. Iya, luar biasa. Terima kasih Bu Badria. Jadi 5S itu sangat penting karena anak-anak yang dari rumah sudah membawa keluh kesah yang banyak. Terkadang ada yang berjalan kaki, mereka capek, tapi ketika disambut di sekolah dengan 5S, senyum, salam, sapa,
ya mereka akan kembali bersemangat, begitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa kita mengambil budaya positif dari Ibu Badria untuk kita terapkan di sekolah maupun lingkungan kelas kita khususnya. Ya, Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan lagi budaya positif di sekolahnya? Maupun bisa yang baru akan direncanakan maupun yang sudah jalan dengan baik, sehingga nanti berkaitan erat ya dengan pembahasan lokakarya kedua ini. Sudah cukup Bapak Ibu? Cukup ya? Bu. Oke, Ya. mantap. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada lokakarya kedua ini kita membahas tentang fungsi guru penggerak mengenai lingkungan belajar yang positif. Ya, visi-visi itu sendiri menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Nah, kita sekalian ini ada di sebuah lembaga. Ya, pastinya lembaga tersebut mempunyai visi tujuan yang pasti. Sehingga lembaga itu mau dibawa kemana itu sudah ada arah dan tujuannya. Ya, kita sebagai CGP ya, Anda sekalian ini menjadi calon guru penggerak itu hendaknya mempunyai visi yang jelas. Tujuan seorang CGP yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif yang dapat ditempuh dengan beberapa langkah. Nah, mari di sini saya ingin kita menggali langkah-langkah ya apa yang harus kita lakukan sehingga budaya positif itu bisa terlaksana, bisa kita wujudkan. Ya, boleh sharing kembali langkah-langkah apa saja yang bisa kita ambil sehingga budaya positif itu dengan mudah terwujud. Ya, Bapak Ibu sekalian, dipersilakan raise hand yang mempunyai pendapat. Ya. Ya, Pak Barudin dipersilakan. Iya, budaya positif yang perlu kita gali adalah terutama Mohon unmute mikrofon, Pak. ya, budaya positif yang bisa kita gali terutama khususnya di sekolah itu adalah apa namanya, menjalankan segitiga restitusi. Kemudian siswa itu yang kita harus tuntun. Jadi ketika dia berbuat masalah, bukan langsung kita menjustis dia bahwa dia itu salah, tetapi bagaimana kita tuntun dia untuk bisa mengarahkan dia kembali ke jalan yang seharusnya. Jadi itu adalah budaya positif yang kita harus kembangkan. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Barudin. Ya, jadi ada budaya positif yaitu 3 restitusi ya, dengan cara jangan menghakimi anak-anak. Jangan langsung menghakimi bahwa di situ ketika ada anak yang mempunyai masalah atau melakukan kesalahan, berarti di situ ada langkah-langkah yang kita tempuh terlebih dahulu. Tidak langsung kita menjustis atau menghukum anak dengan fisik dan hukuman yang membuat mereka jera. Tapi di situ ada pendekatan-pendekatan ya, pendekatan-pendekatan yang awalnya kita dekati secara personal agar anak tersebut merasa nyaman. Ya, selamat datang Ibu Irma, selamat bergabung. Anak itu merasa nyaman sehingga dia bisa mengungkapkan keluh kesahnya. Nah, ketika anak-anak itu sudah merasa nyaman, berarti Bapak Ibu sekalian bisa dengan sendirinya memberikan nasihat-nasihat itu akan dicerna anak-anak tersebut. Ya, begitu Bapak Ibu untuk pembahasan lokakarya kedua ini, apakah ada yang ditanyakan? Karena kita mau memasuki refleksi bersama. Cukup, Ibu. Jelas. Cukup ya? Ya. Cukup, Bu, jelas. Ya, terima kasih. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, setelah beberapa jam kita tempuh,
kita sudah memasuki refleksi bersama. Ya, mari kita semuanya merefleksikan kegiatan kita hari ini. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian silakan untuk mengambil kesimpulan dari kegiatan hari ini, apa yang bisa kita simpulkan dari kegiatan hari ini bisa dikomunikasikan dengan raise hand ya. Dari awal sampai akhir pasti sudah bisa dari Bapak Ibu menyimpulkan kegiatan hari ini. Mari dua peserta atau 3 peserta ya, saya minta untuk memberikan kesimpulan dari kegiatan hari ini ya. Dipersilakan Bapak Ibu. Iya, ya silakan. Ya Pak Barudin. Ya, terima kasih atas kesempatan yang kesekian kalinya. Kesimpulan yang saya dapat hari ini dari pembelajaran ini di Lokakarya 2 ini adalah yang pertama adalah kita kembangkan budaya positif, terutama di lingkungan sekolah. Kemudian selain yang pemecahan masalah siswa yang bersifatnya positif, bisa juga membentuk keyakinan kelas. Ya. Kemudian ada juga yang tadi disampaikan itu adalah membudayakan 5S. Itu 5S. yang saya dapat tangkap dan pencerahan dari kegiatan kali ini. Terima kasih, itu saja yang perlu saya sampaikan. Iya, terima kasih. Ya, kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Barudin. Ya, dari hasil refleksi kita sekalian pada Lokakarya kedua ini, itulah yang kita dapat pada Lokakarya kedua ini ya, sehingga kita kembali ke sekolah bisa menerapkannya untuk menjadi pegangan kita, acuan kita menjalankan hasil dari Lokakarya kedua ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, dari yang sudah kita bahas pada Lokakarya kedua ini, saya harapkan apakah hasil tujuan kita sudah tercapai hari ini ya? Ya, sudah Bu. Ya, bisa meneruskan untuk bagaimana membentuk budaya positif. Ya, dan Bapak Ibu sekalian, saya mengharapkan bahwa perasaan Bapak Ibu sekalian hari ini tetap ceria dari awal sampai akhir ya. Semoga tetap masih bahagia, sehingga kembali ke sekolah pun semangatnya masih 100%. Ya, oke. Akhirnya kita sudah memasuki untuk penutup atau doa. Jadi terima kasih hari ini para peserta sudah menghadiri dan mengikuti Lokakarya 2 ini dengan 100%, sehingga Lokakarya kedua ini dikatakan sudah bisa terjalankan dengan baik. Dan sebelum kita masuk penutup, silakan dari Bapak Ibu sekalian untuk saya minta membawakan doa penutupan. Ya, dipersilakan Ibu Badria. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Teman-teman, Bapak Ibu instruktur yang kami hormati, dan teman-teman calon guru penggerak yang berbahagia, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama untuk membacakan, karena hari ini kita di sini kelompoknya Muslim semua, kita membacakan surat Al-Asri dalam hati masing-masing. Pembacaan surat Al-Asri dimulai. Ya, pembacaan surat Al-Asri selesai. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Badria. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Dan sampai jumpa Bapak Ibu untuk Lokakarya ketiga.